Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, berbahagialah kita dan kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hari-hari hidup kita, ibadah kita, kerja kita dituntun oleh Tuhan sampai tiba pada hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, khusus dalam rangka merayakan hari Jumat Agung. Hari ini kita akan membaca dua pokok firman Tuhan yang terambil pertama dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 dan nanti disambung dengan di dalam kitab Ibrani. Pertama kita baca dulu Injil Matius pasal 27 ayat 45. Bunyinya demikian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya, itu satu ayat. Dan nanti kita membaca ayat berikutnya dari kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ketujuh ayat 27b. Bunyinya demikian. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya, itu bagian dua pokok kita dulu. Kalau kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam merayakan hari Jumat Agung. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam dua ayat ini ada satu tersirat tentang kematian Yesus. Ya, tentunya kalau kita merayakan hari kematian Yesus itu disimbolkan dengan suatu sebutan yang disebut Jumat Agung. Ya, itu diidentifikasi bahwa hari Jumat adalah hari kematian Yesus. Inilah yang kita rayakan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita mau mengerti makna kata Jumat Agung. Saudara, Jumat Agung artinya, kalau kita mau melihat pengertiannya, bahwa satu hari yang bersejarah bagi manusia, di mana Yesus Kristus mati di kayu salib pada hari Jumat. Ya, jadi kenapa Jumat Agung? Di situ tentunya jatuhnya hari Jumat, peristiwa di mana Yesus disalib. Agungnya adalah karena di situ Yesus mati. Yesus yang adalah penebus dosa manusia. Itulah keagungan daripada Kristus Yesus, sehingga disebut Jumat Agung. Saudara, gereja-gereja berabad-abad di seluruh dunia selalu dan tetap merayakan hari Jumat Agung ini. Jadi Jumat Agung ini sebuah hari yang begitu sakral bagi iman Kristen, di mana mereka selalu menghormati dan bahkan memuliakan hari mana Yesus mati. Yesus mati di kayu salib. Itulah yang akan kita mau pahami di dalam hari Jumat Agung. Saudara, selanjutnya kalau kita mau melihat dari kedua ayat itu, maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman lagi bahwa apa makna kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, jadi kalau kita sudah melihat ayat Matius 27 ayat yang ke-48 tadi, ayat 45 tadi menyebutkan bahwa jam 12 Yesus disalib hari Jumat. Jadi ini tepat, kalau jam sekarang ini setengah 12. Jadi sebenarnya kalau ibadah Jumat Agung tepatnya itu juga harus jam 12. Kalau kita melihat struktur-struktur bagaimana penyaliban itu, maka jam 12 dikatakan Yesus disalib. Nah, lalu kita melihat apa makna kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita sudah melihat di dalam kitab Ibrani
pasal 7 tadi kita sudah lihat dulu bagaimana salib yang Yesus jalani atau hadapi itu sebagai sebuah korban. Ya, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban kepada Allah melalui penyaliban. Nah, ini saudara-saudara, memang peristiwa penyaliban tidak identik dengan peristiwa korban seperti kalau ibadah Israel ya. Ibadah Israel ialah kalau mereka membawa korban di bait Allah, mereka membawa domba yang masih muda, lalu itu disembelih, ya. Lalu kemudian itu dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa di bait Allah. Nah, itu dari sisi penampilan memang seperti itu. Tetapi ketika Yesus menjalani penyaliban, memang tidaklah sama seperti bagaimana ibadah Israel mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah untuk menghapus dosa. Namun kita melihat bahwa Yesus mati di kayu salib adalah peristiwa Yesus mengorbankan dirinya untuk sebagai persembahan kepada Allah agar dosa manusia diampuni. Itu yang kita sudah baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 tadi. Ini adalah kunci kita memahami tentang kematian Yesus. Saudara, jadi kematian Yesus tidak bisa dipandang dari sisi manusia. Kalau kematian Yesus dipandang dari sisi kemanusiaan, maka di situ terjadi penyimpangan makna. Orang tidak bisa memahami peristiwa penyaliban Yesus. Orang tidak bisa menemukan makna keilahian di dalam penyaliban Yesus. Bahkan makna ibadah itu pun manusia tidak bisa menemukan yang Allah kehendaki. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 7 ayat 27b itu menjelaskan seperti itu. Dikatakan ketika ia mempersembahkan dirinya, siapa? Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Itu berarti memang peristiwa penyaliban itu adalah peristiwa yang tepat di mana Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban. Saudara, jadi disinilah kitab Ibrani menjelaskan bahwa Yesus mati adalah peristiwa sejarah yang agung bagi manusia di mana Allah telah menerima korban itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat sesuatu persembahan yang diberikan kepada Allah dengan korban yang begitu kudus dan agung, maka Allah layak menerimanya. Kalau dari sisi ibadah Israel saja contoh, ketika ibadah Israel itu mempersembahkan korban lembu atau domba yang disembelih, itu Allah menerimanya. Dengan kata lain bahwa kalau Allah menerima korban persembahan umat Israel, maka Allah mengampuni dosa seluruh umat yang telah mempersembahkan korban itu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, makna di dalam kematian Yesus ini adalah peristiwa yang maha agung. Ialah apa? Allah mengampuni dosa segenap bangsa-bangsa. Ya, segenap bangsa, bukan individu semata, bukan satu bangsa semata, tapi seluruh manusia di muka bumi. Jadi itu peristiwa kematian Yesus untuk dimengerti sebagai peristiwa pengampunan dosa secara global, secara dunia ini. Jadi dengan kacamatanya Tuhan, peristiwa Yesus mati di kayu salib, Allah telah menerima korban itu. Dan Allah siap mau mengampuni dosa bangsa-bangsa. Jadi kita memperhatikan. Jadi ini sebuah peristiwa yang memang harus dimengerti walaupun banyak orang belum memahami. Injil menjelaskan kepada kita seperti itu. Supaya kita menceritakan, mengajarkannya. Dan bahkan
menjelaskannya bahwa kematian Yesus itulah kehendak Allah. Allah telah berkenan mau mengampuni manusia dari segala dosa yang ia perbuat. Jadi tidak ada satupun lagi satu bangsa yang luput atau tidak diampuni jika Allah telah memberikan belas kasihannya untuk mengampuni dosa bangsa-bangsa melalui korban Yesus. Nah, kembali saudara-saudara, kalau kita melihat peristiwa kematian Yesus ini, maka kita akan melihat terjadi pemulihan, rekonsiliasi. Apa itu? Bahwa Allah itu berdamai dengan manusia. Jadi Allah itu berdamai artinya apa? Allah sudah tidak lagi mau menghukum manusia. Allah sudah tidak biarkan lagi manusia memikul penderitaan-penderitaan di dunia ini. Itulah makna daripada kematian Yesus. Kembali saudara-saudara, kalau kita melihat sisi yang lain daripada kematian Yesus, kita akan baca dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat pasal 8 ayat 1 sampai 3 ialah inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Saudara, sisi lain daripada kematian Yesus ialah sebagai korban persembahan agar dosa manusia di seluruh muka bumi diampuni. Sisi yang lain atau bagian yang kedua daripada kematian Yesus ialah supaya Yesus dapat melayani sebuah ibadah yang kudus di surga, yang dimana di situ mezbah atau tempat ibadah itu yang dibangun oleh Tuhan sendiri, bukan oleh manusia. Nah, itulah yang kita perhatikan bahwa kemah yang dibangun oleh Tuhan itu adalah melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Nah, jadi itulah yang kita dapatkan dari kitab suci, saudara. Jadi kalau Yesus mati sudah 2000 tahun yang lalu, itu dia sudah mendirikan, mempersiapkan sebuah kemah di surga, sebuah tempat ibadah, di mana di situ orang-orang yang percaya kepada Dia beribadah kepada Allah, dan disitulah kita melihat bahwa ibadah itu adalah ibadah yang benar. Ibadah di mana Yesus melayani Allah ketika ada di surga. Peribadatan yang Tuhan kerjakan. Jadi ini saudara-saudara. Jadi kematian Yesus, sisi yang kedua itu adalah untuk menciptakan ibadah di surga. Jadi kalau di bumi manusia mendapatkan pengampunan dosa, maka di surga terjadi pola ibadah yang Yesus layani, yang Yesus kerjakan. Nah, ini saudara-saudara, jadi pandangan kita memang harus selalu ada dua dimensi. Bahwa di bumi dan di surga ada sebuah konektivitas. Ada sebuah hubungan, ya. Jadi kita melihat dunia ini tidak semata-mata hanya dunia ini saja yang diperbaharui oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak hanya menghadirkan pengampunan dosa bagi manusia di bumi, tetapi ketika tiba di sorga, di sana telah ada suatu kemah ibadah, di mana di situ Yesus melayani Allah dan umatnya dapat beribadah dengan sempurna di sorga. Nah, itulah makna yang kedua yang kita lihat dari kematian Yesus.
Jadi disinilah muncul pola agamawi, tata cara agamawi yang Tuhan ciptakan. Nah, itulah yang kita lihat dari kematian Yesus, saudara-saudara. Baik, kita mau melihat berikutnya. Selain kita melihat apa makna kematian Yesus Kristus, kita sudah lihat ada dua, yaitu pengampunan dosa, dan kedua adanya periwadatan atau pelayanan di surga di kemudian hari. Kemudian kita melihat bahwa peristiwa kematian Yesus itu peristiwa apa sebenarnya, saudara-saudara? Itu peristiwa yang kita melihat dari kematian Yesus di kayu salib. Mari kita baca dari kitab Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14 menjelaskan kepada kita. Kitab Galatia ini membuka rahasia pemahaman manusia tentang kematian Yesus di kayu salib. Kitab Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14 bunyinya demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, ini saudara, kematian Yesus di kayu salib itu menceritakan atau menggambarkan apa? Itu membuka pemahaman bahwa Yesus telah menerima kutuk dari Allah. Ya, kita memperhatikan kutuk itu artinya hukuman. Kutuk itu karena dosa manusia. Yesus mau memikulnya lewat Dia disalib. Supaya apa? Dikatakan Galatia pasal 3 ini, supaya kita itu menerima berkat dari Abraham. Berkat janji-janji yang Tuhan telah sediakan, yang Tuhan telah ucapkan melalui Abraham. Maka kita melihat bahwa inilah yang disebut, kita mau melihat peristiwa Yesus disalib. Maka inilah Tuhan membuka berkat-berkat yang Dia telah janjikan kepada Abraham, kepada bangsa-bangsa. Jadi tentunya tidak ada satu bangsa pun yang tidak akan menerima berkat ini melalui kematian Yesus. Maka di dunia global saat ini, saudara-saudara, kita semua harus bisa memahami peristiwa ini. Karena Yesus mati di kayu salib bukan untuk satu agama. Yesus tidak mau membatasi kematiannya hanya untuk orang agama Yahudi. Yesus mati di kayu salib bukan saja untuk agama Kristen. Yesus mati di kayu salib bukan satu agama saja yang dikatakan ada satu agama yang ada di Yunani yang mereka anggap sebagai itu agama Tuhan. Dan semua agama-agama di dunia ini yang mau mencari keselamatan, Yesus katakan Dialah yang sudah memikul kutuk dosa manusia. Artinya semua manusia di muka bumi telah berbuat dosa. Yesus memikulnya. Jadi bukan satu bangsa saja Yesus memikul dosa satu bangsa. Yesus bukan memikul dosa satu agama saja. Maka kematian Yesus adalah, itulah peristiwa universalitas, peristiwa umum. Cuma yang merayakan memang hanya orang Kristen, oleh karena mereka telah mengerti terlebih dahulu. Tapi suatu kali kelak bangsa-bangsa ini akan merasakan makna kematian Yesus, bahwa Tuhan atau Allah tidak lagi menghukum manusia karena dosa. Kembali saudara-saudara, dengan melihat peristiwa ini, maka Injil itu membuka
wawasan manusia betapa agung itu Yesus. Yesus itu agung. Dia layak diagungkan oleh manusia. Karena dialah pembela manusia daripada Allah. Dialah yang memikul seluruh kutuk dosa manusia mulai dari zaman Adam. Saudara, jadi inilah peristiwa inilah yang harus kita mengerti. Bahwa tidak ada seorang pun bisa membela atau menyangkal akan peristiwa penyaliban. Kalau manusia menyangkal, tidak memahami akan peristiwa penyaliban Yesus, itu barangkali karena mereka tidak mengerti latar belakang. Tetapi kalau dijelaskan, baru mereka memahami, oh, untuk mengampuni dosa setiap orang. Terus lihat bahwa dosa manusia tentunya hanya bisa diampuni lewat peristiwa Yesus mati di kayu salib. Lalu kita melihat selanjutnya, kita melihat tujuan kematian Yesus di kayu salib. Kita mau memandang ini, ada tujuan Yesus mati di kayu salib. Kita membaca Roma pasal 8 ayat kita Roma pasal 8 ayat 1. Kita Roma pasal 8 ayat yang pertama. Bunyinya demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, ayat kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi tujuan kematian Yesus apa itu dikatakan? Supaya kamu tidak lagi mendapatkan penghukuman. Manusia tidak lagi mendapatkan penghukuman. Saudara, jadi dengan dasar ini kita mendapat sebuah kemerdekaan, anugerah bahwa kita tidak dihukum oleh Allah. Ini sebuah ketetapan. Maka percayalah, di mana saudara-saudara hidup, saudara tidak akan dihukum oleh Allah sampai kepada kekal. Saudara melihat Yesus yang menolong saudara, yang mengampuni, yang saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kembali saudara-saudara, dikatakan bahwa kamu tidak akan dihukum lagi, tetapi kamu dimerdekakan dan kamu akan menerima Roh yang Allah sediakan. Nah ini saudara-saudara, jadi di sini manusia dengan sebuah kesempatan yang Tuhan sediakan. Tuhan selalu dengan kasih-Nya, kasih ilahi itu selalu membuka pintu di setiap zaman agar manusia masuk ke hadirat Allah melalui pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Jadi kita mau melihat bahwa penyaliban Yesus adalah satu-satunya cara jalan manusia dimerdekakan dari dosa. Kita sudah melihat tujuan Yesus disalib. Jadi akan membawa hasil, yaitu manusia tidak dihukum lagi. Mereka hidup sebagai manusia yang baru. Kalau kita melihat lagi dalam Galatia 3 ayat 12, menjelaskan bagaimana dampak-dampak daripada kematian Yesus bagi manusia. Galatia pasal 3 ayat 26 bunyinya demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Saudara, jadi kematian Yesus Kristus itu menciptakan suatu status baru bagi manusia yang disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah berarti mereka berdamai dengan Allah. Mereka memanggil Allah itu Bapa. Karena kita telah disebut anak-anaknya. Dan anak-anak inilah yang menerima warisan keselamatan, warisan berkat-berkat surgawi. Nah, jadi pemandangan inilah yang harus kita mengerti bahwa kematian Yesus mempunyai makna bagi manusia. Inilah sejarah
keilahian, sejarah kerajaan Allah di dunia ini. Maka sampai di situ kita memahami secara iman tentang kematian Yesus. Kembali saudara-saudara, kalau kita mau memperhatikan hukuman salib kalau kita sudah kita sudah dengar tadi menurut kitab suci, itu adalah hukuman yang memberikan kutuk kepada manusia. Nah, dari manakah peristiwa penghukuman salib ini mulai muncul? Peristiwa hukuman salib ini mulai muncul tentunya jauh sebelum Yesus menjalani. Jadi pertama kali hukuman salib itu muncul di Babilonia. Terus saudara, kalau kita membaca kitab Ester, di mana di situ Mordekai ketika dia tidak menyembah akan Allah-Allah orang Babel, dia dilaporkan lalu kemudian dia akan dihukum di tiang yang berukuran sekitar 2 meter 250 cm, atau dengan kata lain di situ 50 hasta. Kitab Ester pasal 5 ayat 14 itu membicarakan seperti itu, bahwa peristiwa hukuman salib pada waktu itu bukan salib yang bentuknya seperti ini, hanya satu tiang berdiri. Itu peristiwa pertama kali ketika hukuman salib itu mulai dilakukan. Jadi disitulah Haman yang mau menjatuhkan Mordekai di hadapan Raja Nebukadnezar. Ternyata Hamanlah yang mengalami hukuman di tiang gantungan itu. Kemudian setelah Babilonia, itu peristiwa itu tahun-tahun 500-an sebelum Masehi. Lalu kemudian negara yang melaksanakan hukuman salib, negara Assyria, kemudian bangsa Persia, lalu kemudian Yunani dan Romawi. Nah, jadi hukuman salib ini itu mulai diberlakukan jauh sebelum teristimewa ketika bangsa Persia dan Yunani melaksanakannya. Kita melihat bahwa hukuman salib yang dilakukan oleh Romawi itu terjadi pada tahun 400 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus hadir 400 tahun sebelumnya telah ada hukuman salib, dan banyak orang telah disalib oleh raja-raja pada saat terjadi peperangan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ketika Raja Romawi berperang melawan Raja Kartago, di situ mereka berperang, dan perang ini disebut Perang Punik pada abad ketiga sebelum Masehi. Ketika Romawi mengalahkan Kartago, tentara-tentaranya itu semua dihukum salib. Jadi mereka digantung di salib, dan itulah hukuman pertama bagi bangsa-bangsa yang kalah perang di zaman Romawi. Namun selanjutnya pada abad keempat, hukuman salib ini sudah ditiadakan oleh Kaisar Konstantin pertama. Jadi hukuman salib pada era Romawi itu diberlakukan selama 700 tahun. Jadi 300 tahun sebelum Yesus hadir sampai 400 tahun setelah Yesus disalib, itu baru ditiadakan. Nah, saudara-saudara, jadi memang hukuman salib bukanlah satu-satunya Yesus menjalaninya. Itulah sebabnya itu sebuah hukuman yang dipakai oleh raja-raja untuk menghukum orang-orang yang menentang satu kerajaan. Ya saudara-saudara, makanya ketika kita memandang Yesus yang disalib secara manusia, maka kita tidak mengerti makna pengampunan dosa. Yang ada adalah orang yang bersalah. Hanya orang yang bersalahlah yang dihukum di kayu salib. Nah, saudara,
Yesus dia tidak bersalah, dia dihukum. Itu artinya apa? Dia memang mempersembahkan korban untuk mengampuni dosa umat manusia. Inilah saudara-saudara yang ditetapkan oleh Allah, bahwa satu peristiwa pengampunan dosa hanya manusia bisa dapatkan melalui kematian Yesus. Jadi kematian Yesus bukanlah milik satu bangsa. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah untuk satu agama. Tapi Allah memang mau sediakan untuk segala bangsa dengan latar belakang apapun. Mereka datang kepada Yesus supaya dapat mendapatkan pengampunan dosa. Nah, maka inilah saudara-saudara, makna inilah yang mau kita angkat, mau kita mengerti, bahwa manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa hanya datang kepada Yesus. Sudah tidak bisa di tempat lain lagi. Jadi disinilah yang kita mau mengerti tentang karya Allah. Ini sebuah karya Allah, sebuah rancangan Tuhan tentang keselamatan. Maka kembali kita hadir di tempat ini untuk mengenang bahwa karya Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Dan kita telah menerima pengampunan dosa itu. Tinggal kita masuk pada fase berikutnya, yaitu ibadah di surga, di mana Yesus melayani Allah, di mana umatnya ada di tengah-tengah persekutuan dengan Allah. Itulah yang kita temui di dalam Yesus Kristus. Baiklah saudaraku yang terkasih, demikian firman Tuhan kita dapatkan di hari ini di dalam kita ibadah Jumat Agung, sehingga kita terus melihat kebenaran-kebenaran Tuhan di dunia ini yang kita harus pegang dan kita percayai dan kita imani di dalam hidup ini. Dan Yesus memberkati kita, Tuhan yang menyembuhkan penyakit. Dia mati di kayu salib pun itu untuk menyembuhkan segala penyakit karena kutuk yang dibeban atau diterima oleh manusia. Jadi itu bagian kita mengerti hari ini bahwa Yesus sudah menyucikan dosa kita, dosa umat manusia. Haleluya.